keadaan sehat walafiat. Nah, lagi-lagi dalam pembelajaran kali ini kita tidak bisa bertatap muka, tapi Ibu harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar meskipun tidak bisa bertatap muka. Oke? Oke. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, yuk kita baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang keuntungan bersikap jujur. Nah, sebelum Ibu memulai pada materi kali ini, ada yang masih ingat enggak video pembelajaran yang minggu lalu? Kita minggu lalu belajar tentang arti dari sifat jujur dan keteladanan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang masih ingat apa itu jujur? Betul, jujur artinya tidak berbohong, berkata apa adanya. Nah, dalam kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika beliau berdagang, beliau tidak pernah mengurangi yang namanya timbangan. Beliau selalu bersikap jujur ketika berdagang, sehingga beliau mendapat gelar apa? Iya, bagus. Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Oke, dalam menerapkan sikap jujur, kita sebaiknya menerapkannya mulai dari kecil. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dengan siapapun, dengan Allah, dengan kedua orang tua, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan bapak dan ibu guru kita. Nah, dari sini ada yang anak-anak mau sampaikan pertanyaan atau anak-anak ada yang belum paham? Nah, kalau sudah paham semua, yuk kita masuk ke materi kali ini, yaitu tentang keuntungan bersikap jujur. Nah, apa sih Bu keuntungan dari sikap jujur itu? Nah, ada yang masih ingat enggak lirik lagu dari Aku Anak Jujur? Nah, sebelumnya kita ingat kembali yuk nyanyi sama-sama yuk. Kesimpulan bahwasanya keuntungan dari sikap jujur itu yang pertama, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, siapa sih yang tidak mau disayang Allah dan Rasulnya? Ada enggak? Nah, pasti tidak ada kan? Semua orang, semua manusia pasti pengennya disayang Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya udah sayang sama kita, insya Allah apa-apa yang kita mau, apa-apa yang kita minta pasti dikabulkan. Pasti mau kan? Nah, itulah makanya mulai dari sekarang kita harus menerapkan sikap jujur. Oke, yang kedua, keuntungan dari sikap jujur adalah disenangi orang tua dan guru. Nah,
Kalau kita jujur, bapak dan ibu guru senang dengan kita, ayah dan ibu kita yang di rumah sayang dengan kita. Nah, enak kan kalau jadi anak jujur? Nah, yuk mulai sekarang sekali lagi harus bisa jadi anak jujur. Oke, sekarang yang ketiga, keuntungan dari sikap jujur memiliki banyak teman. Nah, anak yang jujur itu pasti banyak temannya. Beda dengan anak yang suka berbohong. Anak yang suka berbohong itu nanti tidak punya teman. Teman-temannya semua menjauh karena tidak suka. Ada anak yang suka berbohong, yang tidak mau jujur. Oke, lanjut yang keempat. Sikap jujur itu membawa keuntungan akan mendapat pahala. Kalau sudah mendapat pahala, insya Allah kita juga dapat hadiah surga. Ada yang mau masuk surga? Nah, semuanya pasti pengen masuk surga kan? Nah, maka dari itu, lagi-lagi kita harus menerapkan sikap jujur. Sekarang yang kelima, orang yang jujur itu akan apa? Dipercaya oleh orang lain. Kalau kita sudah terbiasa bersikap jujur mulai dari kecil, pasti orang lain, teman-teman kita akan percaya dengan kita. Oke? Sekarang anak-anak siapkan buku dan pensilnya. Tulisan yang ada di sini nanti bisa anak-anak catat di buku tulisnya, kemudian dibaca betul-betul buat belajar. Oke? Nah, setelah anak-anak menulis materi yang Ibu sampaikan tadi, sekarang coba amati gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Nah, kira-kira ini gambar anak-anak sedang mengerjakan ujian. Nah, pertanyaan yang harus anak-anak tulis, kira-kira sebutkan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat ujian. 3 saja disebutkan, nanti ditulis, setelah ditulis nanti dikerjakan. Oke? Nah, sebelum Ibu akhiri dalam pembelajaran kali ini, ayo kita berjanji kepada diri kita sendiri, berucap sama-sama yuk. Dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Ayo ucapkan anak-anak. Oke. Jika aku berbuat salah, aku akan berkata jujur dan segera meminta maaf atas semua kesalahan yang saya lakukan. Oke? Nah, dari sini Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.